Kemudian juga untuk Kanwil, teman-teman di Kanwil juga jangan memandang kecil dirinya sendiri. Ya. Kanwil itu sebetulnya adalah Menteri Agama di tingkat provinsi itu. Jadi luar biasa. Tapi kita juga harus menciptakan muru'ah. Jangan sampai ada Kanwil yang kehilangan muru'ah. Apalagi menjadi viral. Saya mohon betul. Salah satu syarat untuk menjadi Kanwil nanti akan datang, Pak Sekjen. Kanwil itu harus mampu khutbah. Seorang Kanwil tidak bisa khutbah. Sehebat apapun Kanwil itu. Ya, kita akan pelayan masyarakat, pelayan umat. Nah, jadi belajarlah khutbah bagi para Kanwil yang tidak pernah khutbah. Ya. Dan yang kedua, para Kanwil harus tampil muru'ah. Ya. Kanwilnya kok pakai celana pendek, pergi naik sepeda bersama dengan yang lain. Oke, tapi kita harus mengamalkan apa yang kita ketahui, dan kita pun juga harus mengetahui apa yang kita amalkan. Ya. Dan Pak Kanwil perlu juga, tadi malam saya sudah sampaikan di Komisi BC itu ya, membiasakan anak buahnya paperless, cashless. Tapi kalau semua dibikinkan oleh stafnya, pidatonya, jadi Kanwil itu harus menguasai bagaimana membuat PowerPoint. PowerPoint-nya pun juga dibikinkan. Ya. Laptopnya nggak bisa dia buka sendiri, semua serba orang lain. Ya. Terlambat modern. Jadi mohon deh, ada keterampilan-keterampilan khusus. Handphonenya pun juga minta anaknya untuk diperbaiki, untuk di setel. Itu kan ilmu-ilmu basic yang harus kita kuasai sebagai seorang pemimpin. Kemudian juga kuantifikasi data-data kita ya. Laporan-laporan kita itu biasakan ada summary-nya dalam bentuk statistik ya. Kami nggak bisa membaca sampai 10-20 halaman. 10-20 halaman itu bisa diganti dengan hanya 2 lembar statistik tuh. Ya. Otak kita sudah terlalu banyak yang harus dibaca ya. Mari kita saling memudahkan dengan cara menyuguhkan data-data seperti itu. Kemudian juga ada hak finansial Kanwil di Pak Bupati, Pak Gubernur. Ada hak finansial juga terhadap Dikdasmen dan Ristekdikti. Coba kita lihat di data-data di Kementerian Keuangan. Dan kami sudah mulai. Jadi saya minta pelatihan guru kita di madrasah itu nanti itu akan dilatih oleh Dikdasmen dan semua biayanya itu akan dibiayai oleh Dikdasmen. Saya minta ke Pak Din yang kemarin, mungkin janjinya hari apa Pak? Komunikasi terus dengan beliau. Kemudian juga saya mengizinkan untuk Kandepak, Kanwil, untuk menjalankan Kanwil dan Kandepaknya itu lebih mirip-mirip orientasi bisnis gitu ya. Saya kira tidak ada larangan untuk menjual produk-produk karya-karya intelektual, karya-karya Kanwil untuk mendapatkan nilai tambah. Apakah itu nanti untuk kesejahteraan masyarakat atau menambah fasilitas-fasilitas atau juga kesejahteraan karyawan. Ya, jadi yang penting tidak melanggar aturan. Saya mempelajari juga BLU itu ya. Sebetulnya Kanwil bisa bekerja sama dengan LPDP, karyawan-karyawatinya
yang perlu dipromosi. Nah ini kan Kementerian Agama itu di dalam statistik, saya juga pengurus di LPDP. Pegawai yang paling besar, salah satu yang paling besar itu adalah Kementerian Agama. Tapi karyawan paling sedikit memanfaatkan LPDP untuk keluar negeri, ke sekolah dan sebagainya adalah Kementerian Agama. Ya, yang banyak itu Dikbud. Jadi LPDP itu dahsyat uangnya, sampai di stop karena uangnya sudah sampai berapa puluh triliun itu. Itu profitnya saja digunakan untuk diberi beasiswa. Jadi terlalu banyak uang, lebih banyak uangnya daripada orang yang mendaftar. Banyak orang nggak tahu. Maka itu informasi di daerah itu harus rajin membaca website